Kak Rahel berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami percaya Amin. mujizat-Mu terjadi di Amin. setiap tengah-tengah kami ya Bapa. Dan pada Iya. pagi hari ini kami mau datang lebih dalam lagi di hadapan-Mu. Amin. Kami ingin mendengarkan setiap firman-Mu. Biarlah firman yang dibagikan pada pagi hari ini menguatkan setiap iman kami Tuhan. Kami sudah siap untuk mendengarkan setiap firman-Mu ya Bapa. Yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Iya, pagi hari ini kita percaya kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita, memulihkan, menyembuhkan, memerdekakan kita. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari Tuhan sudah semakin dekat. Mari kita sama-sama berlomba-lomba untuk semakin dekat dan melekat kepada Tuhan. Karena hari-hari ini akan ada sesuatu yang terjadi antara kita dengan Tuhan. Apa itu kira-kira? Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan hari-hari ini sangat-sangat rindu untuk segera memberkati kita. Amin. Oleh karena itu persiapkan hidupmu, persiapkan segalanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab orang yang siap, mereka layak menerima yang terbaik daripada Tuhan. Oleh karena itu tidak ada waktu lagi main-main, tidak ada waktu lagi bersantai-santai, tetapi kerjakan semaksimal mungkin, sekuat tenaga apa yang bisa kita kerjakan. Tetapi satu hal, jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Yes. Katakan amin. Amin. Haleluya. Sebab hari-hari ini Tuhan akan memisahkan antara domba dan kambing. Ngerti Ya. domba dan kambing? Ya. Haleluya. Kalau fisiknya ya memang domba dan kambing. Tetapi kalau arti rohaninya, orang-orang yang setia dan orang-orang yang tidak setia. Orang yang taat dan orang yang banyak alasan. Nanti akan ada pemisah di sana. Orang benar dan orang fasik. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat Matius 25 ayat 32 dikatakan demikian. Matius 25 ayat 32, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan ia akan memisahkan mereka seorang pada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Kira-kira seperti itu. Pemisahan yang Tuhan buat itu dikatakan sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Yes. Karena tidak bisa digabung. Kalau digabung maka domba itu akan ditanduk oleh kambing. Makanya dipisahkan. Oh iya, ini kambing ke kiri. Kira-kira begitu ya. Oh ini domba ke kanan. Jadi memang pemisahan itu sungguh nyata Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga ada dua kelompok, yaitu ada kelompok kambing dan ada kelompok domba. Alkitab menyatakan bahwa di masa-masa akhir ini akan terjadi masa penampian. Wow, luar biasa. Ya. Di mana Tuhan akan membuat perbedaan yang sangat-sangat mencolok antara orang benar dan orang fasik. Yes. Mungkin selama ini kita berkata, enak dia Pak. Kenapa enak? Dia malas gereja. Dia juga hidupnya nggak baik-baik amat. Tetapi nyaman saja itu perjalanannya. Usahanya diberkati, keluarganya ya baik-baik saja. Bahkan nggak pernah sakit. Saya mau katakan, apakah itu gambaran orang yang diberkati? Bapak Ibu Saudara sekalian. Satu yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Bahwa orang fasik itu dikatakan seperti rumput Bapak Ibu Saudara sekalian. Ataupun seperti hembusan angin. Yang sebentar tidak ada lagi. Bahkan kalau mereka jatuh untuk bangun itu tidak bisa. Ya. Tetapi sekalipun Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin hidup kita tidak senyaman mereka. Tidak seenak mereka. Tetapi ini waktunya Tuhan sedang melaksanakan setiap rancangannya
atas setiap orang percaya. Amin. Makanya dipisahkan nih, orang fasik, orang yang taat, orang yang benar. Itu dipisahkan. Sehingga Tuhan lebih fokus kepada ini untuk memberkati orang-orang yang taat, orang-orang yang benar, orang-orang yang melakukan firman-Nya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh. Orang yang taat dan orang yang tidak taat. Bapak Ibu dalam Matius 3 ayat 10 dikatakan demikian. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang. Wow. Dan dibuang ke dalam api. Itu sudah pasti. Karena memang sudah dinyatakan bahwa orang-orang yang tidak taat itu, orang-orang yang tidak berbuah itu, orang-orang yang tidak menghasilkan buah yang baik dalam hidupnya, itu dikatakan seperti pohon yang kering. Tidak, itu sudah siap untuk ditebang. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini tidak ada lagi waktu bagi kita untuk terlalu lama berpikir, ya, untuk berlama-lama lebih santai, enggak ada. Karena ini sudah zaman akhir. Dikatakan sudah ada penampian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan alat penampi juga sudah ada di tangan Tuhan. Kapak itu alat penampi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Puji Tuhan. Ia akan membersihkan, bahkan ia akan mengiritnya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Wow, luar biasa. Perhatikan. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sangat-sangat nyata. Ini bukan satu wacana atau satu perencanaan. Tetapi itu sudah dinubuatkan. Itu sudah Tuhan perkatakan. Bahwa alat penampi itu sudah di tangannya. Dan hari-hari ini kita nggak usah perlu iri dengan orang fasik. Apapun keadaannya kita nggak usah cemburu. Karena apa? Karena yang menentukan itu garis akhirnya. Amin. Bapak Ibu kalau sudah pegang Tuhan Yesus. Melakukan selama ini apa yang bisa kau kerjakan untuk yang baik dalam hidupmu. Lakukan itu terus menerus. Amin. Haleluya. Puji Jangan berhenti. Kalau kita berhenti maka kita tidak mendapat apa-apa. Ya. Tetapi kita harus terus berjalan. Amin. Sulit Pak, berjalanlah. Amin. Berat Pak, berjalanlah. Gak kuat Pak, paksalah engkau berjalan. Karena apa? Karena pada akhirnya engkau akan menyelesaikan dengan baik. Katakan apa? Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat kedatangan Tuhan bersama para malaikatnya, ya, Dia akan datang sebagai hakim. Dia akan menghakimi. Jadi jangan pernah berpikir bahwa tidak ada penghakiman. Tidak ada hakim atas hidup kita, ada. Dan hakim itu adil. Tidak bisa disogok Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak bisa dimanipulasi data. Walaupun ada saksi-saksi yang lain tidak bisa. Karena Tuhan melihat jelas. Berjalan bersama dengan siapa kita setiap hari. Iya. Apakah berjalan dengan pikiran kita? Apakah berjalan sesuai dengan nasihat orang fasik? Apakah kita berjalan bersama dengan Tuhan? Itu akan menentukan perjalanan kita berhasil dan beruntung. Amin. Maka saya mau katakan jangan berbangga diri dulu kalau engkau sukses hari ini. Tetapi berbanggalah engkau waktu engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Sekalipun engkau belum sesukses apa yang kau pikirkan. Sukses itu pasti bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang benar jatuh, dia akan bisa bangkit lagi. Orang fasik jatuh, dia tidak akan bisa bangkit lagi. Karena dia tidak punya pengharapan Bapak Ibu. Ya, jadi Tuhan akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya. Itu dikatakan Matius 25 ayat 33. Dan kambing di sebelah kirinya. Artinya memang sangat-sangat nyata pemisahan itu. Bayangkan kalau Tuhan sudah membuat kambing-kambing atau orang fasik,
orang yang tidak taat ini, orang yang tidak baik menjalankan hidupnya, mereka akan disingkirkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terus berjalan dan terus menguatkan hati, saya percaya Bapak Ibu akan ditaruh di tempat yang terbaik. Katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari, ini sudah Tuhan perkatakan, jadi jangan main-main. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tinggal kita membuat di kelompok mana kita hari-hari ini. Apakah kita di kelompok kambingnya, apakah di kelompok dombanya. Apakah di tempat orang-orang fasik atau orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang malas banyak alasan kalau disuruh tugas ataupun diajak untuk berdoa, yang banyak alasan, ngantuklah, capeklah, sakitlah, gak ada ongkos lah, motor rusak lah. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ini akan dikelompokkan di bagian mana, kita tentu sudah mengerti. Tetapi orang yang is okay, dikasih tugas semangat, diajak berdoa semangat, beribadah sungguh-sungguh, bahkan mengasihi lebih sungguh, maka kita tahu ini sudah dikelompokkan di mana. Pasti di tempat yang terbaik. Jadi berlomba-lomba Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kenapa dikatakan domba itu harus ditempatkan di tempat yang terbaik? Karena ada karakter-karakter yang Tuhan lihat dalam domba-domba itu. Yang pertama, domba itu peka akan suara gembalanya. Katakan amin. Amin. Ya, Yohanes 10 ayat 3 dikatakan demikian, domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Gembala kita gembala yang baik lebih daripada gembala jemaat yang ada saat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalaupun saya sebagai gembala enggak hafal satu persatu namanya, tetapi kalau di tempat ini saya hafal semua. Tetapi kalaupun tidak hafal karena semakin banyaknya jemaat, saya mau katakan Tuhan kita sebagai gembala agung, gembala yang baik, Dia tahu nama kita masing-masing. Amin. Katakan, Tuhan tahu namaku. Tuhan tahu namaku. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu Dia panggil namanya seperti di sini, Ibu Paramida Hutagalung. Wah, kita harus mendengar. Jadi kita tahu siapa yang memanggil nama kita. Kalau anak-anak saya di sini ada 3, 4, 5 sama ponakan banyak. Kalau saya ngomong, panggil, dia udah tahu, oh ini bapak ini. Tetapi kalau orang lain yang panggil, mereka tahu, wah ini bukan bapak ini. Kira-kira seperti itu. Apalagi kalau pulang malam, saya batuk aja, gitu. Mereka udah tahu, wah ini pasti bapak nih. Artinya domba-domba itu mendengar suara gembalanya. Saya pernah melihat satu tayangan di televisi, karena domba yang ada itu kan lebih banyak di luar negeri. Pas waktu orang-orang panggil domba itu dengan suara ditiru seperti suara gembala domba itu sendiri, gak ada yang datang. Domba itu tetap aja bermain-main. Tetapi waktu gembala yang menggembalakan domba itu panggil, gitu, wih pada kumpul semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya digambarkan domba itu adalah kita sendiri Bapak Ibu. Jadi mari ya, domba itu peka akan suara gembalanya. Waktu gembala itu bicara, dengar, lakukan. Karena di dalamnya ada berkat. Jadi Kristus adalah gembala kita. Agar kita peka mendengar suara gembala itu sendiri, kita harus mempertajam pendengaran kita untuk mendengar firman-Nya. Karena firman-Nya ini adalah suara Tuhan yang memanggil kita, yang menegur kita setiap hari. Amin. Jadi pertajam pendengaran kita melalui firman Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, domba mengenal gembalanya dengan baik. Amin. Yang pertama tadi, dia peka mendengar suara gembalanya, sekalipun mungkin seperti saya agak serak dikit, tetapi domba itu tahu bahwa itu adalah gembalanya, ya. Dan juga domba itu mengenal gembalanya dengan
baik. Yohanes 10 ayat 14 dikatakan, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ya. Jadi antara gembala dan domba itu sewajarnya itu harus saling mengenal. Karena tidak bisa dipisahkan antara domba dan gembalanya, nggak bisa. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama hari-hari ini, sekalipun mungkin sesibuk apapun kita, teruslah pertajam pendengaran kita akan suara Tuhan melalui firman-Nya, bahkan berusahalah terus mengetahui ataupun mengenal gembala kita dengan baik. Sehingga kita tahu karakternya, apa yang dia mau, apa yang tidak dia mau. Amin. Anak-anak kami di tempat ini dia tahu suara Bapaknya. Jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini tahu seperti apa gembalanya. Mereka tahu. Jadi artinya Bapak Ibu harus saling mengenal. Itu akan membuat kita semakin dekat. Dan itu akan membuat kita semakin dicurahkan berkat-berkatnya. Katakan amin. Amin. Jadi untuk dapat mengenal Tuhan dengan benar, kita harus memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan. Yes. Makanya pagi hari ini, saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mempertunangkan kita dengan Tuhan. Atau untuk membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Untuk kita mengenal Dia, mendengar suaranya, bahkan Dia juga lebih lagi memberkati kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa kita sadari, saya percaya kita yang ikut live ini udah semakin dekat dengan Tuhan tentunya. Amin. Sudah semakin intim dengan Tuhan tanpa kita sadari. Sekalipun kita anggap awal-awal ini ya sudah kita doa-doalah kan begitu. Tetapi tanpa kita sadari, kita ini akan semakin dipertajam pendengarannya, bahkan akan semakin diperbaharui pengenalan kita akan Tuhan Bapak Ibu. Yes. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi tanda orang yang mengenal Tuhan adalah taat melakukan kehendaknya. Katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, Tuhan menyediakan tempat yang terbaik bagi domba-domba kesayangannya. Jadikanlah hidup kita ini menjadi domba-domba kesayangan Tuhan. Amin. Sehingga apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita segera terjadi. Amin. Amin. Ya, kita semua sehat. Yes. Kita semua diberkati. Amin. Bahkan perjalanan kita ke depan semakin ada pertambahan-pertambahan. Dan khususnya hari ini, apa yang kau kerjakan, apa yang kau bisniskan, itu semua Tuhan buat berhasil dan beruntung. Haleluya. Jadi pergunakan firman, perkataan yang ada di mulut kita, memberkati kita, sehingga itu menjadi nyata. Dimulai dari perkataan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Optimis hari ini. Percaya hari ini. Bahwa Tuhan memberkati setiap anak-anaknya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sama-sama berdoa. Seberapa kita yang ikut live ini. Kitalah yang layak menerima berkat daripada Tuhan. Katakan amin. Amin. Ya. Pengumuman kita Bapak Ibu Saudara sekalian untuk doa saat teduh kita tetap ada setiap hari ya, setiap pagi yaitu pukul 4.40 Bapak Ibu tetap di channel ini. Amin. Yang ikut di YouTube silakan di YouTube yaitu GBI Viva Belimbing.